2019 dengan NIM 4401419083. Nah, kali ini saya akan mempraktikkan praktikum supravital mukosa mulut. Jaringan epitelium atau epithelial tissue terdapat dalam wujud lapisan-lapisan sel yang terkemas dengan rapat. Pada banyak epitelium, sel-sel tersebut dipatri menjadi satu oleh tight junction atau persambungan ketat. Permukaan bebas pada epitelium itu terpapar ke udara atau cairan, sementara sel-sel yang berada di bagian dasar rintangan itu melekat ke suatu membran sel. Dari Campbell 24. Sel-sel epitel mukosa mulut terdiri dari 4 lapisan berturut-turut dari yang paling dalam ke permukaan, yaitu lapisan germinativum atau basalis, lapisan spinosum, lapisan granulosum, dan lapisan corneum. Stratum basalis terdiri dari selapis sel berbentuk kubus yang berbatasan dengan lamina propria dan mengandung sel-sel induk yang secara kontinu bermitosis dan anak selnya dikirimkan ke lapisan yang lebih superficial. Stratum spinosum terdiri dari beberapa lapis sel berbentuk bulat atau oval dan mempunyai karakteristik sel yang mulai matang. Stratum granulosum terdiri dari beberapa lapis sel yang lebih gepeng dan lebih matang dari stratum spinosum dan mengandung banyak granula keratohyalit dan merupakan bakal sel keratin. Stratum corneum terdiri dari selapis atau berlapis-lapis sel tergantung regio berbentuk pipi yang tidak berstruktur dan tidak mempunyai inti sel. Mukosa mulut dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu mukosa pengunyahan, mukosa penutup, dan mukosa khusus. Mukosa pengunyahan terdapat di region rongga mulut yang menerima tekanan kunyah seperti gusi dan palatum durum. Jaringan epitelnya itu parakeratinais atau mempunyai lapisan keratin tipis yang beberapa selnya dan yang masih memiliki inti sel yang tidak sempurna. Mukosa penutup terdapat pada dasar mulut, permukaan inferior lidah, permukaan dalam bibir dan pipi, palatum mold, dan mukosa alveolaris kecuali gusi. Nah, tipe epitelnya non-keratinais, tidak memiliki lapisan keratin. Mukosa khusus terdapat pada dorsum lidah. Tipe epitelnya ortokeratinais, memiliki lapisan keratin yang tebal yang terdiri dari sel-sel yang sudah tidak berinti. Nah, perbandingan antara sel-sel basal dan parabasal, sel intermediate dan superficial disebut indeks maturasi. Pada kondisi normal, jumlah sel pada lapisan superficial sesuai dengan jumlah sel pada lapisan sel basal. Nah, untuk membuat preparat jaringan segar menggunakan metode supravital. Metode supravital merupakan suatu metode untuk mendapatkan sediaan dari sel atau jaringan yang hidup. Zat warna yang biasa dipakai untuk pewarnaan supravital itu adalah Janus Green, Neutral Red, Methylene Blue, dan konsentrasi tertentu. Preparat supravital merupakan preparat yang bersifat sementara sehingga harus segera diamati dengan mikroskop setelah pembuatan preparat tersebut selesai. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini yaitu yang pertama ada pipet tetes, kemudian ada objek glass dan juga deep glass, kemudian ada jarum pentul, kemudian ada skalpel yang sudah disterilkan, kemudian ada methylene blue 0,25%, lalu ada alkohol, lalu ada NaCl 0,9%, kemudian ada label nama praktikum kali ini yaitu supravital mukosa mulut dengan pewarna methylene blue dan tanggal hari ini. Pertama, kita harus mensterilkan objek glass dan juga deep glass menggunakan alkohol. Teteskan sebanyak 1 tetes larutan garam fisiologis NaCl 0,9% ke atas objek glass yang bebas lemak dan telah steril tadi. Dengan jarak sepertiga objek glass.
Teteskan juga sebanyak 1 tetes methylene blue 0,25% ke atas larutan garam fisiologis NaCl 0,9%. Kita perlu mengambil epitel mukosa mulut dengan menggunakan skalpel steril dengan memasukkannya ke dalam pipi bagian dalam, lalu menekannya sedikit, kemudian menggoreskannya dari atas ke bawah. Kemudian letakkan epitel mukosa mulut ke zat warna. Lalu rentangkan epitel mukosa mulut agar tersebar menggunakan jarum pentul. Tutuplah hati-hati menggunakan break glass. Jangan sampai ada gelembung. Ratakan, jangan sampai ada gelembung. Langkah terakhir yaitu memberikan label pada objek gelas. Preparat siap untuk diamati menggunakan mikroskop. Berdasarkan hasil pengamatan menggunakan mikroskop, epitelium mukosa mulut merupakan epitelium pipi dengan bentuk bulat seperti telur goreng. Dalam pengamatan preparat mukosa mulut dengan metode supravital dan menggunakan pewarnaan methylene blue 0,25% dalam larutan NaCl fisiologis 0,9%, dapat diketahui bahwa preparat epitel mukosa dapat diamati dengan baik bahkan pada perbesaran 10x10 walaupun ada penumpukan sel epitel. Pengamatan di bawah mikroskop sel-sel epitel terwarna biru agak-keunguan. Nukleus sel berwarna lebih kuat menjadi lebih biru karena nukleus bersifat asam akan terwarna oleh pewarna basa yaitu methylene blue. Saat pengamatan sel masih dalam bentuk asalnya, tidak terjadi plasmolisis atau krenasi karena menggunakan zat warna netral yaitu pada konsentrasi setara dengan konsentrasi cairan tubuh 0,9% larutan. Di dalam preparat masih terdapat kotoran. Hal ini diduga berasal dari kotoran yang ada di dalam mulut yang ikut terambil saat pengambilan epitelium mukosa menggunakan tangkai skalpel. Maka dari itu, sebelum praktikum harus dilakukan pembersihan rongga mulut. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu preparat sementara epitelium mukosa mulut dapat dibuat dengan metode supravital pewarna methylene blue 0,25% dalam larutan NaCl 0,9%. Kedua, pewarna supravital dengan zat warna methylene blue dapat mewarnai sel epitel mukosa mulut dengan kontras sehingga dapat membedakan bagian nukleus dengan bagian sel lain seperti sitoplasma. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan dan praktekkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.